Pelajaran Fisika bersama saya, Lohmade Widyastuti. Nah, di video kali ini, saya akan membahas materi kelas 10 tentang gerak lurus. Nah, kita bicara mengenai gerak. Dalam ilmu fisika, gerak itu dikatakan sebagai perubahan posisi atau kedudukan atau tempat dari suatu benda dari posisi kedudukan awalnya, ya. Jadi itu namanya gerak. Nah, di sini untuk geraknya itu dia bersifat relatif, yaitu tergantung pada pengamat atau tergantung dari titik acuan. Misalkan gini, ketika kamu berada di pinggir, di pinggir jalan, ya, kamu melihat semua mobil lewat ya di depan kamu. Dalam mobil itu ada penumpangnya, jadi kamu beranggapan bahwa si penumpang ini itu bergerak, ya, dalam pengamatannya kamu. Seperti itu. Nah, tetapi kalau orang yang berada di penumpang itu melihat bahwa kamu yang bergerak, gitu. Jadi itu gerak relatif tergantung dari titik acuannya atau dari pengamatnya, ya. Jadi itu geraknya sifatnya berrelatif. Tetapi dia akan memiliki, yang penting di sini gerak itu dia memiliki namanya perubahan posisi atau kedudukan dari posisi awalnya. Nah, itu namanya gerak, ya. Nah, untuk di sini kita akan membahas mengenai gerak lurus. Nah, apa itu gerak lurus? Jadi, gerak lurus itu merupakan, jadi suatu benda itu dikatakan bergerak lurus jika lintasannya berupa garis lurus. Nah, apa saja besaran yang ada di gerak lurus? Yaitu ada jarak, ada perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan juga percepatan. Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, untuk jarak dan perpindahan. Nah, jarak dan perpindahan ya. Jadi di sini untuk jarak itu menyatakan bahwa panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nah, itu merupakan jarak. Nah, di sini kalian sudah belajar mengenai besaran ya. Jadi jarak itu merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai. Ya. Nah, untuk perpindahan itu merupakan perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nah, di sini perpindahan itu merupakan besaran vektor, yang mana perpindahan itu memiliki nilai dan juga arah. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini, misalkan sebuah benda itu mula-mula berada di posisi A, ya, lalu bergerak ke posisi B, kemudian ke posisi C. Itu ya, dari A, B, ke C. Kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah jarak yang ditempuh oleh benda saat dia bergerak dari A, B, dan C, itu adalah jaraknya itu adalah panjang lintasan yang ditempuhnya. Dari posisi A ke B itu berapa, ditambah dengan dari posisi B ke C. Itu dia merupakan jarak. Jadi di sini dirumuskan bahwa jarak itu sama dengan A ke B ditambah ke C. Itu, ya. Sedangkan untuk perpindahan, jadi perpindahan di sini itu merupakan perubahan posisi, ya. Perubahan posisi. Jadi yang dilihat itu hanyalah posisi awal dan posisi akhir. Posisi awalnya di mana? Di A ya, di titik A. Sedangkan posisi akhirnya di titik C. Jadi perpindahan itu adalah panjang lintasan dari A ke C. Itu jarak dan perpindahan. Ya, paham ya? Oke, nanti kita akan lebih banyak ke latihan soal aja ya, untuk memahaminya itu. Nah, kita lanjut dulu untuk di kelajuan rata-rata. Nah, kelajuan rata-rata itu merupakan panjang lintasan atau jarak yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Jadi ingat ya, kalau kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh, ya, itu panjang lintasan itu. Sehingga secara sistematis itu kelajuan rata-rata dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu V bar, ya, kelajuan rata-rata itu sama dengan total jarak tempuh per waktu, atau didefinisikan sebagai X per T, atau ada di sebuah buku, beberapa buku itu dia biasanya untuk kelajuan itu misalnya V sama dengan S per T, yang digunakan S per T itu bisa, ya. Jadi di sini saya garis bawahi
Misalkan dalam ini ya, ada di sebuah buku, itu ada yang menyatakan V sama dengan S per T. Itu boleh. Ya, itu boleh simbolnya ini. Mau menggunakan X, S itu boleh aja ya. Itu tergantung tergantung dari definisinya. Oke. Nah, selanjutnya mengenai kecepatan rata-rata. Nah, bedanya kelajuan dan kecepatan. Misalnya kita anggap sama ya, dianggap sama, tetapi sebenarnya kelajuan itu adalah jarak per waktu, sedangkan kecepatan rata-rata itu merupakan perpindahan yang ditempuh oleh benda setiap satuan waktu. Nah, rumuskan itu adalah perpindahan sama dengan V sama dengan perpindahan nih ya, perpindahan kurang P. Ya, sini saya kurang P. Perpindahan ya, per waktu sama dengan delta X, yaitu perubahan dari posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Posisi akhir kurangi posisi awal. Begitu juga waktunya. Waktu akhir dikurangi dengan waktu awalnya. Nah, itu untuk kecepatan rata-rata. Nah, besaran yang lain, jadi ada kecepatan sesaat. Nah, apa sih itu kecepatan sesaat? Jadi untuk benda yang bergerak satu dimensi, itu misalkan satu dimensi yang dimaksud di sini adalah benda itu hanya bergerak lurus ya, yaitu bergerak lurus. Ya, itu kecepatan benda pada saat tersebut dinyatakan sebagai ini. Sama dengan limit X mendekati delta T ya, yaitu delta X per delta T. Ya, nanti diturunkan ya perubahan waktunya. Oke. Kecepatan. Nah, untuk percepatan, jadi percepatan di sini merupakan perubahan kecepatan satuan waktu. Jadi perubahan kecepatan. Yaitu A sama dengan perubahan kecepatan per waktu. Jadi didefinisikan itu adalah ya, delta V per delta T. Nah, itu percepatan. Nah, di sini percepatan karena dia di sini adalah perubahan kecepatan, maka ini percepatan juga merupakan besaran vektor ya. Jadi dia termasuk dalam besaran vektor juga. Oke. Itu. Nah, itu untuk kecepatan saat percepatan ya. Ya, kita langsung ke contoh soal ya. Biar kalian lebih memahami, perhatikan pada soal berikut dan gambarnya. Jadi, di sini diketahui sebuah mobil bergerak dari A ya, dari posisi A ke B dengan kelajuan tetap. Jadi ya, yang di sini kelajuan tetap. Berarti ini adalah dari VAB-nya. Kan gitu jadinya ya. VAB-nya itu adalah 20 meter per sekon. V-nya dia, kelajuan tetap. Kemudian, mobil bergerak dari B ke C dengan kelajuan sama. Oh, berarti dari B. VB-nya, VBC-nya juga sama. Ya, sama. 20 meter per sekon nanti ya. Yaitu selama 20 sekon. Ya. Dan ditanya, tentukan selang waktu AB. Jadi, selang waktu, berapa waktu yang diperlukan dari titik A, mobil itu bergerak dari titik A ke posisi B. Itu maksudnya ya. Jadi, itu maksudnya. Oke. Nah, kita cari dulu. Nah, untuk mencari V di sini tadi kan V itu adalah S per T. Ya, jaraknya dikali dengan dibagi dengan waktu kan gitu. Sekarang kita nyari T. TAB yang dicari. Untuk yang A ya. Untuk TAB itu sama dengan SAB dibagi dengan VAB-nya. Itu jadinya, ya.
Ya kan? Jadi jarak A ke B berapa? Lihat nih gambarnya. Jarak A ke B itu adalah 400 meter. Jadi 400 ya, 400 dibagi 20. Berarti 20 sekon. Nah, ini dia 20 sekon ini adalah selang waktu mobil bergerak dari posisi A ke posisi B. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang yang dicari nah itu untuk nomor A. 20 sekon jawabannya ya. Untuk yang nomor B, yang ditanya adalah jarak dan perpindahan untuk perjalanan A ke C melalui B. Dari A ke C melalui B. Jaraknya berapa? Itu yang ditanya. Berarti untuk yang B, yang tanya kan jarak A ke C melalui B. Berarti itu adalah A, B ditambah dengan jarak B ke C. Kan gitu ya. A ke B berapa? 400. Ditambah B ke C itu adalah 300. Ya. 400 tambah 300 itu adalah 700 meter. Oke. Oke. Ya, itu. Nah, untuk yang perpindahan, ya, untuk perpindahannya itu perpindahan dari A ke C melalui B. Berarti dari posisi A ke posisi C. Ya, jarak AC berapa? Nih, jarak nih dari sini ke sini. Ya, dari seterusnya nih. Ya, ini itu berapa? Itu yang dicari untuk perpindahannya. Berarti kita gunakan Pitagoras ya. Ya, Pitagoras 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat kan gitu jadinya. Ya, kalian hitung. Ini berapa? Ya, 4, 16. Tambahkan nolnya lagi. Ini juga 9. Ya, tambahin nolnya lagi 2. Ya, itu kan. Jadinya akar berapa? Ini 25, nolnya 4. 250.000. Akar itu adalah 5, isi akar lagi ya, 500 meter. Oke, di perpindahannya adalah 500 meter. Oke, nah itu perpindahan. Bisa ya, ngerti ya? Nah, untuk yang C sekarang. Yang C, yang dicari yang pertama adalah kelajuan. Kelajuan rata-rata. Jadi kelajuan rata-rata itu adalah V sama dengan jaraknya ya. Jarak per waktu. Ya. Yaitu jaraknya berapa? 700. Kita hitung ya, tadi jaraknya itu 200. Nah, sekarang waktunya. Waktunya dari A ke C itu adalah A ke B itu adalah berapa? 20. Di sini juga ya, waktunya itu adalah T dari A ke B ditambah T dari B ke C. Kan gitu. Berarti 700 per 20 ditambah 20. Ya, ini ya. Ini ya waktunya. Waktu dari B ke C. Kan ini. Jadi 700 per 40. Berapa 700 per 40? Itu adalah 1,75 meter per sekon. Oke? Itu kelajuan rata-rata. Nah, yang dicari lagi satu adalah kecepatan rata-rata. Ya, sama ya. Kita tulis sini aja dah. Ya. Kecepatan
rata-rata. Apa kecepatan? Yaitu perpindahan hanya dibagi dengan waktu kan. Nah, perpindahannya berapa tadi? Ataupun ya, perpindahannya itu adalah 500 sedangkan waktunya sama ya, 40. Ya. Jadi 500 dibagi 40 itu adalah 1,25 ya, meter per sekon. Nah, itu. Nah, paham ya? Untuk menentukan apa jarak, perpindahan, kecepatan rata-rata, kelajuan rata-rata. Nah, itu. Oke, coba kita lanjut soal yang berikutnya. Ya, ini. Nah, sebuah benda bergerak, ini kelebihan ya. Bergerak sepanjang sumbu X dengan persamaan, ini persamaannya X sama dengan 2T pangkat 3 ditambah T ditambah 4, ya, di mana X itu dalam meter dan T dalam waktuan sekon. Tentukan kecepatan rata-rata pada saat T1 dan T3. Yang B, kecepatan saat T sama dengan 4 sekon. Oke, kita cari dulu yang A. Ya, perhatikan. Yang A yang dicari kan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu merupakan kan perubahan X per delta T, kan itu rumusnya. Di mana X2 dikurangi X1 per T2 dikurangi T1. Itu kan. Nah, kita cari dulu ini X-nya. X pada saat T sama dengan 1 itu berapa? Itu ya. Kita cari masukkan. Ya, untuk persamaan ini, kita masukkan T-nya 1 dulu. Jadi 2 kali 1 kuadrat pangkat 3 ya, ditambah 1 ditambah 4. Ya. 1 pangkat 3, 1 kali 1 kali 1, 1. Kali 2, ya 2. Ditambah, ini 1 tambah, ini 5 ya. Berarti X-nya adalah 7. Ini pada saat T-nya 1. Itu. Sekarang kita cari X-nya pada saat T sama dengan 3. 3 sekon. Berarti kita masukkan X sama dengan 2T pangkat 3 ditambah T ditambah 4. Ya, kita masukkan 2 kali 3 pangkat 3 ya, ditambah 3 ditambah 4. Oke. 3 pangkat 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 9 kali 3, 27 kan? 27 ya. Oke, 2 dikali 27 ditambah ini 3 tambah 4, 7 ya. Oke, benar? Ya, nanti kalian cek lagi. Oke. Nah, sekarang kalikan 2 kali 27. 2 kali 27 itu adalah 54 ya. Ditambah 7. 54 tambah 7 berapa? 61. Itu ya. Oke, baru kita masukkan ke sini hasilnya. Berarti X2-nya itu adalah ini X2 ya. Ini X1. Oke. X2-nya adalah 61 dikurangi 7. Per T2-nya 3 dikurang 1. Ya kan? Ini T2 berartinya, ini T1. Itu jadinya. Ya. 61 dikurangi 7 itu adalah 54. 3 kurang 1, 2. Ya, 54 dibagi 2. Ya. 54 bagi 2 itu adalah 27 meter per sekon. Nah, itu dia kecepatan rata-ratanya. Jadi kalau ada soal seperti ini, mencari kecepatan rata-rata, kalian tinggal memasukkan T-nya ke sini. T-nya ini ke sini. Itu ya. Itu satu. Seperti ini. Oke, paham ya? Nah, yang nomor B, yang dicari adalah kecepatan sesaat.
Jadi kecepatan samad itu adalah limit. Kalau kita menggunakan itu adalah turunan ya. Kecepatan itu adalah jarak per waktu. Karena ditanya di sinilah kecepatan saat T ya, T sama dengan 4, maka kita pakai dx per dt. Kan itu delta x per delta T. Jadi ini. Ya, turunkan dulu. D 2T pangkat 3 ditambah T plus 4 per dt. Ya. Kita turunkan ya. Karena yang di ini kan masih x-nya ya. Pada saat T sama dengan 4, kita nggak bisa mencari, kita tidak bisa langsung masukkan nilai T-nya itu ke sini. Karena ini x itu adalah meter satuannya, itu adalah, meter itu kan satuan dari jarak ya, dari perpindahan itu. Jadi dia termasuk ini, termasuk jaraknya dia, posisinya, perubahan posisinya. Sehingga kita turunkan dulu dia. Ya, turunannya itu apa? Terhadap waktu. Jadi setiap T itu diturunkan 1. Seperti ini. T pangkat 3 ini kalikan ke sini. Jadi kalikan ini pangkatnya dikurangi 1. Dikurangi 1. Itu. Ya, sehingga 3 kali 2 itu 6. 3 6 ya. T pangkatnya 3 kurang 1. 2. Itu. Oke. Nah, ini T ini kan artinya pangkat 1 dia. Ya. Sehingga T diturunkan 1, T 1 kali 1, di sini kan T-nya 1 dia. Kalau nggak tulis, dia berarti-nya 1. Koefisiennya ya. 1 kali 1 itu 1. Tambah 1. T-nya 1 kurang 1 kan 0. Nggak ada T berarti. Nah, kalau di sini 4. 4 itu angka ya. Tidak ada variabel T. Sehingga tidak bisa diturunkan. Jadi, kalau variabelnya tidak ada, variabel T tidak ada, maka saat diturunkan dia hasilnya adalah 0. Itu. Udah, jadi jawabannya T pangkat 6T kuadrat ditambah 1. Baru kita masukkan angkanya, T-nya itu adalah 4. Ya. Sehingga 6 kali 4 kuadrat ditambah 1. 6 kali 4, 4 kuadrat, 4 kali 4, 16 ya. Tambah 1. Ya, kita hitung. 6 kali 16 itu adalah 96 ya. 96. Ya, 6 kali 6, 36, ya, 96, ditambah 1 berarti 97 meter per sekon. Nah, itu. Nah, seperti itu contoh soal dari materi gerak lurus untuk bagian yang pertama. Oke? Saya rasa cukup dipahami ya. Oke, nah, sekian video saya mengenai lurus. Lanjut ke video berikutnya ya. Sampai jumpa. Terima kasih.